Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Prediksi Fisika. Ini adalah bagian ketiga atau part ketiga dari persiapan PAT Fisika untuk kelas 11. Untuk bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai soal tentang gelombang mekanik. Nah, nanti di sini akan ada 5 soal gelombang mekanik yang mau kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan like channel ini supaya lebih berkembang dan tonton video ini sampai selesai, gitu ya. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama, di sini ada namanya persamaan gelombang berjalan, yaitu Z sama dengan 0,08 sin 0,4 pi 50 T plus X. Tentukan besar frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Nah, di sini ini adalah berkaitan sama gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu kan punya apa namanya? Punya persamaan ya, yaitu Z plus minus A sin gitu ya. Y plus minus A sin omega T plus minus KX gitu. Yang ini. Nah, terus yang di soal itu kan ini yang Z sama dengan 0,08 sin 0,4 pi dalam kurung 50 T plus X. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya mirip seperti ini dulu biar gampang memahaminya. Jadi ini nanti 0,4 pi kita kalikan sama ini dapat 20, sini sama 0,4 pi. Nah, terus dari sini kan nanti kita bisa mencocokkan nilai-nilainya. Berarti di sini kan A itu amplitudo. Berarti di sini amplitudonya adalah 0,08. Terus di sini ada omega. Omeganya berarti di sini adalah 20 pi. Jadi pi-nya masuk ya. Itu 20 pi. Terus K atau konstan apa bilangan gelombangnya K itu adalah nilainya 0,4 pi. Gitu ya. Jadi di sini yang perlu diingat-ingat omega itu selalu sama T, terus K itu selalu sama X. Nah, yang pertama yaitu yang ditentukan adalah frekuensi. Nah, cara menentukan frekuensi itu dilihat dari mana? Jadi frekuensi itu bisa kita tentukan dengan melihat nilai ini, nilai omega. Nah, omeganya kan nilainya adalah di sini 20 pi, 20 pi gitu ya. Maka untuk menentukan frekuensi tinggal kayak gini. Kan omega itu adalah 2 pf, ini ya, 2 pf. Nah, kita nyari frekuensi f ini. Nah, omega kan udah tahu yaitu nilainya 20 pi, yaitu sama dengan 2 pf. Maka tinggal 20 pi dibagi 2 pi, maka ketemu 10 Hz. Terus yang kedua, yaitu kita mau mencari panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu tinggal kita lihat di nilai K. K ini. Jadi kalau di soal, berarti nilai K-nya adalah 0,4 pi. Tinggal kita masukkan, jadi K sama dengan 2 pi per lambda. Kan kita mau nyari lambdanya ini. Nah, K-nya udah tahu ini kan, 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Berarti kan tinggal lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,4 pi. Maka ketemu 5 meter. Seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu cepat rambat gelombang. Kan cepat rambat gelombang tinggal apa? Lambda dikali F. Kan ya, lambdanya 5 dikali F-nya 10. Maka ketemu 50 meter per sekon. Terus atau kalau nanti di soalnya langsung merujuk, kalau kita mau nyari cepat rambat terus pakai lambda sama V kan kelamaan. Kalau pertanyaannya cuma cepat rambat saja. Jadi untuk menyingkat waktu, untuk cuma mencari cepat rambat itu langsung aja nilai adalah omega ini 20 pi ini tinggal dibagi sama K. Maka langsung aja jadi V sama dengan omega per K. Jadi 20 dibagi 0,4 juga sama yaitu 50 meter per sekon. Itu loh. Jadinya di sini yang cepat rambat itu bisa pakai dua hal. Kalau yang atas ini bisa kita gunakan misal kalau emang di soal itu suruh mencari lambda sama frekuensi. Tapi kalau di soal cuma suruh mencari cepat rambat saja, langsung pakai ini aja, omega per K. Itu ya. Terus soal nomor 2, di sini ada gelombang merambat dari titik S ke arah kanan dengan cepat rambat 8 meter per sekon, frekuensinya 12 dan amplitudenya 10. Kemudian gelombang itu melalui titik P yang berjarak 9,5 meter dari titik S. Lalu S bergetar 0,5 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah simpangannya di titik P tadi.
Nah, caranya gimana? Kita pakai persamaan tadi dulu. Sebelum ke persamaan, kita tentukan dulu nilai lambdanya. Nah, kan di situ kan kita tahu bahwa P sama dengan lambda F. Maka lambda sama dengan V per F. Jadi tinggal 8 per 12. Maka kan ketemu lambdanya yaitu 2 per 3. Nah, terus baru kita ke persamaan gelombangnya, gelombang berjalan. Maka tinggal J sama dengan A plus sin omega T plus minus KX. Gitu ya. Nah, karena ini positif kenapa? Karena di sini bergeraknya ke atas dulu, maka kan positif. Terus di sini negatif. Kenapa negatif? Karena ini bergeraknya ke kanan, maka di sini negatif. Terus omega tadi langsung kita uraikan jadi 2πf. Terus K tadi kita uraikan jadi 2pi per lambda. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. A-nya udah tahu 10 cm jadikan ke meter 0,1. 2pi, F-nya kan udah tahu nih ya 12 Hz. Terus T, waktu bergetarnya kan ini 0,5. Terus 2pi per lambdanya tadi nih 2 per 3. Terus dikali jaraknya X tadi ini X. Jadi jarak antara dari titik P ke titik S-nya kan 9,5. Udah, tinggal kita hitung saja. Maka kan nanti ini 2 kali 0,5 kan 1. Jadi tinggal 12 pi. Terus ini 2 pi dibagi 2 per 3. Itu kan dapatnya 3 pi. Terus 3 pi kali 9,5 dapat 28,5 pi. Terus tinggal kita kurangkan jadinya sin negatif 16,5 pi. Nah, terus di sini kan apa ya? 16,5 kan maksudnya desimal ya. Berarti ini sama aja apa namanya? Kan lebih setengah gitu kan. 16 plus setengah. Ya pokoknya kalau nanti masih ada plus setengah pi, nah maka nanti itu nilainya selalu 1 gitu. Jadi nilainya selalu 1 gitu. Makanya nanti ini langsung aja 1. Nah, tapi ini negatif ya karena kan awalnya di sini negatif. Negatif, maka nanti jadi negatif 1. Tapi intinya kalau ini 16,5, maka nanti nilai sinnya harusnya 1. Tapi kalau misalnya ini cuma sin 16 pi, maka hasil sinnya itu adalah 0. Jadi kalau bilangan apa namanya? Bilangan bulat itu ya. Bilangan bulat nanti itu nilainya 0, tapi kalau bilangan pecahan kayak gini 16,5 ini contohnya itu nanti jadi 1. Maka tinggal 0,1 dikali negatif 1, maka Y-nya negatif 0,1 meter. Maka simpangannya itu berada di bawah. Gitu. Karena di sini nilainya negatif. Ya, nomor 3. Di sini diketahuinya frekuensinya 400 Hz, mempunyai kecepatannya 300 meter per sekon. Terus jarak antara dua titiknya yaitu fasenya beda fasenya adalah 120. Sama kayak nomor 2 tadi, kita tentukan dulu nilai dari lambda atau panjang gelombangnya. Maka tinggal V sama dengan lambda kali F. Nah, terus tinggal lambda kan tinggal V per F. Maka tinggal 300 per 400. Gitu ya. Terus nanti tinggal kita mencari jarak antara dua titik pakai persamaan beda fase gitu. Itu yaitu sudut beda fase per 2pi sama dengan delta X per lambda. Nah, jadi pakai persamaan yang ini. Nanti sudut fasenya kan udah tahu 120 derajat per 2pi delta X per lambdanya udah tahu nih 3 per 4. Terus nanti 120 derajatnya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pi radian. Ingat bahwa pi itu nilainya kan 180. Berarti kalau 120 derajat maka sama aja 2 per 3 pi. Kayak gitu ya. Nah, terus tinggal 2 per 3 pi per 2 pi sama dengan delta X per 3 per 4. Nah, di sini 2 per 3 pi dibagi 2 kan dibagi 2 pi kan sama aja pi-nya coret bisa. Tinggal 2 per 3 dibagi 2 berarti sama dengan 2 per 6 dikali sama dengan delta X per 3 per 4. 3 per 4 ini kita kalikan sama 2 per 6 ya. Ini 3 kali 2 kan 6. Berarti 6 sama ini kan bisa kita coret. Terus tinggal 1 per 4 meter. Maka ketemunya 0,25 meter. Terus soal yang nomor 4 di sini adalah soal tentang gelombang stasioner. Ya, jadi di sini
nanti kita mau menentukan gelombang stasioner dari letak simpul ketiga. Di sini ada gelombang stasioner. Nah, di sini ada 5 cos 0,125 px sin 50 pt. Nah, di sini yang pertama kita tentukan adalah nilai lambdanya. Itu lambda itu kan tadi menentukannya dengan melihat nilai K. Sedangkan nilai K itu selalu melekat pada nilai X. Jadi kalau ada X berarti di sini K. Jadi K-nya itu adalah 0,125 pi. Di 0,125 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka lambdanya tinggal 2 pi dibagi 0,125 pi. Maka ketemu 16 meter. Nah, terus ini gambar dari gelombangnya ya, karena kan di sini ujungnya adalah ujung bebas nih ya, ujung bebas. Nah, makanya nanti kan digetarkannya dari kanan sini, bergerak ke kiri, terus di ujungnya sini, ujungnya itu bebas. Jadi bisa bergerak naik turun. Nah, terus di sini yang ditanya adalah letak simpul ketiga. Simpul itu kan nanti yang ini ya, simpul itu yang ini, simpul, simpul, simpul. Terus kalau perut itu yang ini apa? Melengkung ini perut yang atas ini, puncak perut. Nah, maka kan yang ditanya adalah simpul ketiga, kan yang sini simpul ketiga tuh. Nah, untuk menghitung berapa letak simpul ketiga itu, sebenarnya bisa kita lihat sendiri panjang gelombangnya ada berapa, bisa kita lihat sendiri ada berapa gelombang S3 itu. Kan ini sampai sini kan 1/4, yang ada 1/4 tambah setengah, terus ditambah setengah lagi kan sama aja 5/4 ya. Ini kan secara kasat mata ini kalau simpulnya cuma simpul ketiga bisa kita lihat bisa kita hitung manual yaitu 5/4 lambda. Jadi tinggal 5/4 lambda dikali ini 16 meter ini kan nanti ketemu letak simpul ketiga. Tapi nanti kalau misal simpulnya misal simpul ke 30, simpul ke 50 kan untuk menggambarnya kan nggak mungkin. Makanya nanti kita buat namanya persamaannya, yaitu jadi X letak simpul ke N sama dengan 2N min 1/4 dikali lambda. Makanya nanti tinggal kita masukkan aja, berarti letak simpul ketiganya tinggal 2N min 1/4 kali lambda, kan N-nya 3 ya, karena simpul ketiga, kan tinggal 2 kali 3, 6 min 1/4 dikali 16. Nah, tinggal 16 bagi 4 kan 4, terus ini 6 kurangi 1 kan 5. Ya 5 kali 4, jadi 20 meter. Itu ya. Jadi itu yang untuk letak simpul pada ujung bebas. Jadi yang perlu diperhatikan kalau simpulnya cuma dikit ya bisa kita lihat sendiri seperti ini. Tapi kalau simpulnya banyak nanti pakai persamaan ini aja gitu. Itu ya. Nomor 5 yaitu seutas tali panjangnya 4 meter dengan satu ujungnya terikat pada tali terbentuk 2 gelombang penuh. Jika diukur dari sumber getarnya, maka letak perut kedua pada jarak berapa, gitu ya. Nah, di sini kan di sini yang perlu diperhatikan kan gelombang stasioner. Terus di sini ujungnya terikat. Maka kalau kita gambarkan dulu, nah di sini ujungnya terikat. Nah, ini kan sumber SG itu sumber getarnya, ujungnya terikat di sini. Nah, jadi ini nggak bisa naik turun. Terus di sini panjang talinya yaitu 4 meter. Terus yang ditanyakan adalah ini adalah letak perut kedua, ya letak perut kedua. Jadi jika diukur dari sumber getarnya, maka letak perut kedua pada jarak berapa. Nah, berarti kan yang kita hitung adalah sumber getarnya kan ini, terus letak perut kedua kan ini. Berarti yang ditanyakan itu yang ini, yang X ini. Sedangkan kalau di persamaan itu letak perut kedua itu ngitungnya dari sumber ujungnya, ujung terikatnya atau ujung pantulnya ini. Jadi diperhatikan benar-benar bahwasanya nanti itu letak perut ataupun simpul itu mau diukur dari mana. Kalau nggak ada keterangannya berarti nanti mengukurnya maksudnya dari ujungnya ini, ujung terikatnya ini atau ujung bebasnya. Tapi kalau di situ ada keterangannya diukur dari sumber getarnya, maka nanti itu yang ditanyakan adalah jarak dari sini, yang ini, yang X ini. Nah, terus berarti gimana? Berarti yang pertama kita tentukan dulu nilai dari lambda. Nah, lambda di sini kan kita udah tahu terbentuk 2 gelombang penuh. Ini kan ada 2 gelombang penuh kan ya. Nah, maka tinggal lambda sama dengan L/N. Nah, L-nya kan panjang talinya kan 4, terbentuk 2 gelombang. Maka kan panjang satu gelombang tinggal
4 dibagi 2. Berarti 2 meter. Terus selanjutnya yaitu menentukan letak dari perut kedua, yaitu pakai persamaan ini. Yaitu yang hampir sama kayak yang letak simpul tapi tadi di ujung bebas. Sama aja 2N min 1/4 lambda. Ini kalau kita gunakan misal nanti kalau kita mau mencari letak perut banyak itu 30, 40. Nah, kalau cuma letak perut kedua bisa kita lihat aja kan. Bisa kita lihat di sini ada letak perut kedua yaitu di sini berapa ini? 3/4 ya. Kan dari sini kan jadi 1/4 terus 3/4. Jadi nilainya 3/4. Nah, makanya bisa kita masukkan ke persamaannya juga jadi 2N min 1/4 kali lambda. Tinggal 2 kali 2 min 1 kan ya. Nah, tinggal 2 kali 2 4. 4 min 1 berarti 3. Terus itu 2 sama 4 kan bisa kita sederhanakan. 2 yang sini coret jadi tinggal 2. Jadi tinggal ini tadi 4 min 1 kan 3. Jadi tinggal 3/2 yaitu 1,5 meter. Jadi itu ya. Jadi itu contoh-contoh soal mengenai gelombang mekanik ya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini dan lanjut lagi ke video berikutnya yaitu yang video ke part 4 gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.